Laras adalah anak petani dari sebuah desa kecil yang dibesarkan dalam kesederhanaan dan nilai-nilai luhur. Setelah lulus SMA, ia pindah ke kota demi kuliah dan masa depan yang lebih baik. Namun, segalanya berubah ketika ia jatuh cinta pada Raka, pemuda kota yang manis di mulut tapi penuh tipu daya. Laras perlahan kehilangan jati dirinya, hingga harus memilih, bangkit atau hancur selamanya. Di Jejak Cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak tertinggal satu pun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Dari sawah ke asrama. Matahari pagi menyapu lembut persawahan yang mulai menguning. Suara burung bersahut-sahutan dengan desir angin di pucuk padi. Di antara hamparan hijau itu, tampak seorang gadis muda membawa keranjang anyaman penuh sayur mayur. Langkahnya ringan, senyumnya mengembang. Jalah Laras. Usianya baru 18, namun wajahnya sudah memancarkan kedewasaan yang lahir dari hidup keras dan penuh kerja. Anak bungsu dari 3 bersaudara, Laras adalah harapan satu-satunya orang tuanya untuk mengenyam bangku kuliah. "Kamu hati-hati ya di kota," pesan ibunya semalam, dengan mata berkaca-kaca. "Jangan lupakan sholatmu, jangan mudah percaya orang." Laras hanya mengangguk. Dalam hatinya bergetar rasa haru dan gugup sekaligus. Ia akan meninggalkan desa, sawah, dan aroma kayu bakar yang sudah menjadi bagian hidupnya. Semua demi satu tujuan, menjadi guru. Hari keberangkatan tiba. Ayahnya, Pak Gino, mengantar Laras sampai ke terminal kota kabupaten. Mereka naik motor tua yang sudah sering mogok. Selama perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan. Ayahnya hanya beberapa kali menepuk bahu Laras, seolah berkata, "Kamu kuat." Sesampainya di kota, Laras disambut hiruk-pikuk yang asing. Bangunan menjulang, kendaraan berseliweran, dan orang-orang dengan wajah terburu-buru. Semuanya membuatnya merasa kecil. Asrama putri tempat ia tinggal berada di gang sempit tak jauh dari kampus. Kamarnya sempit dan lembab, berbagi dengan 2 mahasiswi lain yang lebih dulu tinggal di sana. Mereka ramah, tapi Laras tahu dirinya berbeda. Dari logat, dari pakaian, dari cara tertawa. Namun Laras bukan tipe yang mudah menyerah. Setiap pagi ia berangkat kuliah dengan semangat. Ia belajar keras, tak ingin mengecewakan orang tuanya yang menjual kambing satu-satunya demi uang masuk. Hingga suatu hari, di perpustakaan kampus, ia bertemu Raka. Pemuda itu datang dengan setumpuk buku dan senyum memikat. Rambutnya tertata, bajunya wangi parfum mahal. Ia duduk di kursi sebelah Laras dan memulai obrolan kecil yang kemudian berubah menjadi perkenalan panjang. "Kamu dari jurusan apa?" "Pendidikan." "Wah, pasti bakal jadi guru hebat." "Aku Raka. Akuntansi." Hari demi hari, Raka semakin sering muncul di sekitar Laras. Ia menjemput Laras sepulang kuliah, membawakan minuman dingin saat siang terik, bahkan membantu membelikan buku. Bagi Laras yang belum pernah didekati lelaki, perhatian itu seperti hujan di musim kemarau. Teman-teman asramanya mulai memperingatkan. "Hati-hati, Laras. Raka itu playboy. Udah banyak yang dideketin." Tapi Laras membela, "Dia baik kok. Dia beda." Sayangnya, cinta membuat mata Laras buta. Ia mulai sering pulang larut malam, kadang menginap di kos Raka dengan alasan belajar kelompok. Ia pun mulai jarang menelpon ibu, mulai merasa gengsi pakai baju lama. Bahkan, uang kiriman dari desa tak cukup lagi untuk gaya hidup barunya. Ia mulai meminjam uang ke teman. Lalu, diam-diam, Raka memperkenalkannya pada aplikasi pinjaman online. "Gampang kok, kamu bisa cicil. Lagian aku juga bantu bayarin." Laras percaya. Ia terlena. Bulan berganti. Tagihan menumpuk. Wajah Raka mulai berubah. Ia lebih sering marah, kadang menghilang tanpa kabar. Laras mencoba mengerti, tapi hatinya mulai lelah. Di kelas, ia tak fokus. Nilainya turun. Ia sering murung dan menghindar dari teman. Sampai suatu malam, ia pulang ke asrama dalam keadaan menangis. "Ikut aku ke apartemen, Laras," kata Raka saat itu. "Aku udah males kamu dengerin ocehan teman-temanmu. Mereka cuma sirik." Laras mengikuti, karena ia tak punya siapa-siapa lagi. Namun malam itu menjadi awal dari kehancurannya. Cinta yang mengikis. Langit kota tampak muram saat Laras berdiri di depan apartemen yang asing. Angin malam menerpa tubuhnya yang gemetar, entah karena dingin atau kecemasan.
Raka menggenggam tangannya erat, tapi genggaman itu tak lagi menghangatkan seperti dulu. Kini terasa seperti cengkeraman, memaksa, tak memberi ruang untuk menolak. Apartemen itu mewah dibanding kamar sempit di asrama. Sofa empuk, televisi besar, dan aroma parfum ruangan menyambut langkah Laras. Tapi hatinya tetap tak tenang. Ia tahu, ini bukan tempatnya. Namun pikirannya telah diracuni cinta yang salah arah. Beberapa minggu berlalu sejak ia mulai tinggal bersama Raka. Awalnya, semuanya terasa menyenangkan. Raka membelikannya baju baru, membawanya makan di tempat mahal, memperkenalkannya pada teman-teman, gaul, yang gemar pesta. Laras mulai hidup dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, glamor, cepat, dan penuh tipu daya. Namun semua itu datang dengan harga mahal. Uang bulanan dari desa habis dalam 3 hari. Sementara cicilan pinjaman online semakin menumpuk. Raka yang awalnya berjanji membantu, kini justru menyuruh Laras mencari jalan sendiri. Udah gede kan, pikirin dong cara bayar utangmu. Jangan manja terus. Laras hanya diam, menunduk di pojok kamar. Ia mulai menyesali keputusannya. Tapi terlambat. Saat ia minta pulang ke asrama, Raka menahan. Kamu pikir aku mau dipermalukan? Semua orang udah tahu kamu tinggal di sini. Mau balik jadi anak desa lagi? Kalimat itu seperti tamparan. Laras merasa harga dirinya direnggut. Bukan hanya karena ia telah menyerahkan tubuh dan kepercayaan, tapi karena ia tak lagi tahu siapa dirinya. Hari-hari Laras semakin kelabu. Ia tak masuk kuliah. Nomor ponselnya diblokir ibu karena ia tak pernah mengangkat panggilan. Di rekeningnya, saldo tinggal ribuan rupiah. Ia mulai menjual barang-barang pemberian Raka, tas, sepatu, bahkan laptopnya sendiri. Di malam-malam sepi, Laras sering menatap langit-langit kamar apartemen. Di benaknya terlintas wajah ayah dan ibu yang pasti cemas. Tapi ia terlalu malu untuk pulang. Terlalu takut mengakui semuanya. Suatu malam, Raka pulang dalam keadaan mabuk. Wajahnya merah, jalannya oleng. Tanpa alasan jelas, ia membentak Laras. Kamu kenapa diam aja? Kerjanya ngabisin duit doang. Gak tahu diri. Laras mencoba menenangkan, tapi Raka menamparnya. Untuk pertama kali, pipi Laras panas, matanya perih. Tapi lebih perih lagi hatinya. Ia tak pernah diperlakukan seperti ini oleh siapapun. Ia menangis dalam diam, tubuhnya gemetar. Raka meminta maaf keesokan harinya. Seperti biasa, dengan bunga dan kata manis. Aku cuma lagi stres, sayang. Maafin aku ya. Aku gak bisa tanpa kamu. Laras memaafkan. Lagi, namun luka itu menancap. Dan tak lama, luka-luka baru mulai bermunculan. Raka jadi sering menghilang. Kadang pulang bawa perempuan lain. Kadang menyuruh Laras keluar karena katanya, malu ada cewek kampungan di rumah. Laras kehilangan arah. Dirinya yang dulu, cerdas, penuh harapan, berhati lembut, perlahan mati. Digantikan sosok yang putus asa, takut, dan merasa tak layak dicintai siapapun. Puncaknya terjadi ketika seorang penagih utang datang ke apartemen. Laras ditagih hutang yang ternyata bukan atas namanya, tapi memakai KTP dan data dirinya. Ia terjebak, dan Raka menghilang. Teman-teman Raka juga tak tahu kemana perginya. Ada yang bilang Raka sudah pindah kota. Ada yang menyebut ia kabur bawa uang perempuan lain. Semua membenarkan satu hal, Laras ditinggal hancur. Malam itu, Laras duduk di depan minimarket. Rambutnya kusut, matanya sembab, wajahnya penuh luka hati. Ia memeluk tas kecil berisi pakaian seadanya. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada nomor yang bisa dihubungi. Semua terasa gelap. Namun dari kejauhan, suara azan Isya berkumandang. Suara yang dulu ia dengar tiap hari di desa. Suara yang kini menggetarkan hati dan menyadarkannya, ia masih hidup. Masih ada kesempatan untuk kembali. Untuk bangkit. Laras berdiri, perlahan. Ia belum tahu kemana akan melangkah. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ia mengambil langkah kecil menjauh dari kehancuran. Menuju harapan. Jalan pulang tak selalu lurus. Laras berjalan tanpa tujuan pasti malam itu. Kota terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena ia benar-benar sendiri. Setiap langkah seperti menginjak bayangan masa lalu yang tak mau lepas. Ia menutupi wajah dengan hoodie usang, tak berani menatap siapapun. Bukan karena takut, tapi malu. Setelah berjam-jam menyusuri trotoar, ia tiba di depan sebuah musola kecil di pinggir jalan. Tempat itu tampak sepi. Namun lampu neon yang menggantung di serambi masih menyala redup. Laras mendekat, membuka sandal,
dan masuk perlahan. Ia bersimpuh di pojok ruangan. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, air matanya jatuh bukan karena Raka, bukan karena dunia yang kejam, tapi karena dirinya sendiri. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku ini siapa sekarang? Ia tak tahu berapa lama ia menangis. Tapi saat ia bangun, matanya sembab dan tubuhnya lelah. Di dekat pintu, seorang perempuan paruh baya berdiri memandangnya. Perempuan itu memakai mukena dan membawa termos air. Kamu sendirian, nak? Tanyanya lembut. Laras hanya mengangguk. Sudah makan? Gelengan kepala menjadi jawaban. Perempuan itu tak bertanya lebih banyak. Ia hanya mengulurkan tangan dan mengajak Laras ke warung kecil di sebelah musola. Laras diberi sepiring nasi, sayur, dan segelas teh hangat. Rasanya sederhana, tapi bagi Laras, itu seperti makanan dari langit. Namanya Bu Rohmah. Ia penjaga musola, tinggal tak jauh dari situ. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya jarang pulang. Ia tak banyak bicara, tapi matanya penuh pengertian. Beberapa hari ke depan, Laras tinggal di musola itu. Bu Rohmah meminjamkan satu bilik kecil di belakang, memberinya baju ganti, dan menyuruhnya beristirahat. Laras tak banyak bicara. Ia merasa hidupnya sudah terlalu hancur untuk diceritakan. Tapi dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang nyaris ia lupakan, tenang. Setiap pagi, ia membantu Bu Rohmah menyapu musola, menyiram tanaman, atau belanja ke pasar. Kadang ia ikut duduk di pojok musola, membaca buku-buku agama yang ada di rak. Hingga suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, seorang lelaki datang dengan sepeda motor tua. Ia mengenakan seragam pegawai kelurahan dan membawa map tebal. Namanya Pak Darto. Ia kenal dengan Bu Rohmah dan sering mampir ke musola. Mereka berbincang sejenak, lalu mata Pak Darto menoleh pada Laras. Ini anak siapa, Bu? Kayak pernah lihat wajahnya. Bu Rohmah hanya menggeleng. Anak titipan Tuhan, Pak. Lagi butuh tempat singgah. Pak Darto mengangguk, lalu pergi. Hari demi hari berlalu. Laras mulai bangkit, walau masih pelan. Ia menuliskan daftar hutang, mulai menjual barang bekasnya secara online lewat HP pinjaman, dan mencari pekerjaan part-time. Ia mencoba melamar ke warung, toko roti, bahkan jadi penjaga parkir. Tapi wajahnya yang lusuh dan tubuh yang lemah membuatnya sering ditolak. Suatu sore, Bu Rohmah memberi kabar baik. Pak Darto punya kenalan yang membuka bimbingan belajar kecil-kecilan dan butuh asisten guru. Laras ragu. Ia merasa sudah kehilangan kemampuan mengajar. Tapi Bu Rohmah hanya tersenyum. Coba saja. Kamu kan dulu kuliah pendidikan? Laras pun datang ke tempat itu, sebuah rumah kecil dengan papan tulis seadanya dan belasan anak-anak kampung yang duduk bersila. Pemiliknya, Bu Yani, seorang guru pensiunan yang membuka les gratis untuk anak-anak tak mampu. Kamu bisa bantu saya nyusun soal, ngajar baca tulis, bantu mereka ngerjain PR? Tanya Bu Yani. Laras mengangguk pelan. Hari pertama mengajar, Laras gugup. Tapi saat melihat mata anak-anak yang polos, semangat mereka, dan suara kecil mereka yang menyapa, "Kakak Laras," hatinya bergetar. Ia tersenyum, untuk pertama kalinya dengan tulus. Setiap hari, ia datang ke tempat itu. Ia mulai menemukan kembali dirinya. Yang dulu suka belajar, suka mengajar, dan percaya bahwa ilmu adalah cahaya. Bu Yani membayar Laras seadanya. Tak besar, tapi cukup untuk membeli sabun, makan siang, dan perlahan-lahan mulai mencicil utangnya. Ia juga mulai menulis surat untuk ibunya, tapi tak pernah mengirimkannya. Belum siap. Di malam hari, ia duduk di serambi musola, menatap langit, dan merenung. Banyak hal ia sesali. Tapi kini, ia tahu, selama masih hidup, ia bisa memperbaiki. Ia bisa menjadi lebih baik, meski pelan, meski tak sempurna. Dalam hati, ia berjanji, jika suatu hari nanti ia kembali ke desa, ia akan pulang bukan sebagai gadis yang hancur, tapi sebagai perempuan yang telah belajar dari luka. Masa lalu mengetuk pintu. Suatu siang, langit mendung menggantung di atas kota. Udara pengap menyelimuti ruang belajar kecil di rumah Bu Yani. Laras duduk bersama anak-anak, membimbing mereka menyusun kalimat sederhana. Tawa ceria terdengar, memecah keheningan hari yang nyaris hujan. Namun di luar pagar, seseorang berdiri diam. Sosok itu mengenakan jaket hitam dan topi rendah yang menutupi sebagian wajahnya. Ia memandangi Laras cukup lama, lalu pergi tanpa suara. Sore harinya, saat Laras hendak pulang ke musola, sebuah motor mendekat cepat dan berhenti mendadak di depannya.
Dari atas motor itu turun seorang lelaki, dan dunia Laras seolah berhenti berputar. Itu Raka. Lelaki yang dulu ia cintai mati-matian. Lelaki yang menghancurkan hidupnya. Laras, suara Raka berat, agak parau. Akhirnya ketemu juga. Laras mundur selangkah. Wajahnya pucat. Ia ingin kabur, tapi kakinya lemas. Jangan pergi dulu, aku cuma mau ngomong, pinta Raka. Aku salah. Aku nyesel. Laras menatapnya tanpa kata. Dalam dadanya, amarah dan ketakutan bertarung hebat. Tapi ia diam. Diam yang berat. Aku dicari banyak orang, Laras. Aku jatuh sekarang. Teman-teman ninggalin. Kamu satu-satunya yang pernah tulus. Tolong, aku gak punya siapa-siapa. Ironi. Dulu Laras yang mengemis perhatian. Kini Raka yang memohon belas kasihan. Pergilah, jawab Laras lirih, akhirnya. Aku bukan orang yang sama lagi. Tapi Raka memegang tangannya. Ayolah. Kita mulai dari nol. Aku bisa berubah. Laras menarik tangannya dengan cepat. Kamu pikir aku sisa hidupmu yang bisa kamu pungut lagi? Ia melangkah pergi. Jantungnya berdegup keras. Tapi langkahnya mantap. Namun bayang Raka belum benar-benar hilang. Malam itu, Laras kembali dihantui masa lalu. Ia teringat semua luka, semua kata-kata kasar, semua malam saat ia menangis sendirian. Ketakutan itu datang lagi, seolah waktu berputar mundur. Di musola, Bu Rohmah mendekatinya yang termenung sendirian di serambi. Kamu terlihat gelisah, nak, ucap Bu Rohmah pelan. Laras menunduk. Masa lalu saya datang lagi, Bu. Orang yang bikin saya hancur. Dan kamu sekarang? Saya mulai bangkit. Tapi saya takut, dia bisa bikin saya jatuh lagi. Bu Rohmah tersenyum. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau kamu bisa bertahan waktu hancur, kamu pasti bisa berdiri lebih kokoh sekarang. Kata-kata itu menjadi pelita kecil dalam hati Laras. Ia tak bisa terus lari. Ia harus menghadapi dan menyelesaikan, bukan untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Laras menemui Pak Darto di kelurahan. Ia menceritakan sebagian kisahnya dan bertanya apakah ada jalur hukum untuk menuntut Raka yang menggunakan datanya untuk pinjaman. Pak Darto mendengarkan dengan serius, lalu memberi arahan untuk melaporkan ke polisi dan OJK. Ia bahkan bersedia menemani Laras ke kantor kepolisian setempat. Langkah hukum bukan hal mudah bagi Laras, tapi ia tahu ini perlu. Hari pelaporan tiba. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani laporan. Tak ada air mata, hanya tatapan teguh. Raka mungkin berpikir Laras akan luluh lagi. Tapi ia salah. Laras kini perempuan yang belajar dari luka. Beberapa hari kemudian, Raka menghilang. Kata orang, ia kabur keluar kota. Namun Laras tak peduli lagi. Ia sudah menutup bab itu. Dan yang lebih penting, ia sudah membuka bab baru dalam hidupnya. Sebulan kemudian, Laras mendapat kabar dari Bu Yani. Ada LSM pendidikan yang tertarik dengan dedikasinya. Mereka menawarkan beasiswa lanjutan dan program pelatihan guru di daerah. Laras termenung menatap berkas tawaran itu. Hatinya berdesir. Ia teringat kembali cita-citanya dulu, menjadi guru, mengajar anak-anak desa seperti tempat ia berasal. Dan di sanalah ia menulis surat yang selama ini tertunda. YTH, ibu dan ayah di desa. Maafkan Laras yang lama menghilang. Laras banyak melakukan kesalahan. Laras sempat lupa siapa Laras. Laras sempat terlalu jauh dari rumah, dari ajaran ibu dan ayah. Tapi Allah masih kasih kesempatan. Sekarang, Laras sedang bangkit. Mungkin pelan, tapi Laras yakin. Suatu saat nanti, Laras akan pulang. Bukan sebagai anak yang membuat malu, tapi sebagai anak yang belajar dari luka dan ingin menebus segalanya. Doakan Laras. Agar kuat. Agar tetap jadi anak ibu dan ayah yang bisa dibanggakan. Cinta dari jauh. Laras. Pulang yang tak lagi sama. Pagi itu, langit biru bersih seolah tahu bahwa ada yang hendak kembali ke pangkuan tanah kelahirannya. Di dalam bus antar kota yang melaju perlahan melewati hamparan sawah, Laras duduk di dekat jendela, memeluk ransel lusuh berisi barang-barang yang tak banyak. Namun di dalam ransel itu tersimpan sesuatu yang lebih berat dari apapun, masa lalu, luka, dan tekad untuk berubah. Bus berhenti di depan gapura desa. Laras turun dengan langkah yang sempat ragu, tapi segera diteguhkan oleh suara angin, aroma tanah basah, dan kenangan yang menyambut seperti sahabat lama. Ia berjalan kaki menuju rumah. Jalannya tak jauh, tapi rasanya seperti menapaki seluruh perjalanan hidupnya yang patah dan bangkit lagi. Rumah itu masih sama. Dinding papan, atap seng, dan pagar bambu. Namun kini, baginya rumah itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Dari kejauhan,
Ibunya terlihat menyapu halaman. Rambutnya sudah lebih banyak uban, tubuhnya tampak lebih kecil. Laras berdiri beberapa saat, menatap sosok itu dengan mata berkaca. "Ibu," ucap Laras akhirnya, pelan tapi cukup terdengar. "Sapu jatuh." Sang ibu menoleh. Matanya membesar. Ia mendekat, ragu, seperti tak percaya. "Laras, ini kamu?" Laras mengangguk. "Maaf, Bu." Ibu Laras langsung memeluk putrinya erat. Tak ada kata-kata, hanya tangis. Ayahnya keluar dari dalam rumah, melihat mereka dan ikut mendekat. Ketika Laras bersimpuh dan mencium tangannya, Pak Gino menepuk bahu putrinya pelan. Tak perlu banyak bicara. Air mata dan genggaman tangan sudah cukup mengatakan bahwa ia diampuni. Malam itu, rumah kecil itu terang oleh pelita dan cinta. Laras menceritakan sebagian kisahnya, tanpa dramatisasi, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Ia hanya ingin jujur. Tentang bagaimana ia jatuh, tentang kesalahan, dan tentang pertolongan Allah lewat tangan orang-orang baik. Laras nggak minta dimaafkan, katanya pelan, tapi Laras mau memperbaiki. Keesokan harinya, kabar kepulangan Laras menyebar ke tetangga. Ada yang datang menjenguk, ada pula yang hanya memandang dari jauh, penuh tanya dan bisik-bisik. Tapi Laras tak terusik. Ia tahu, pandangan orang bukan lagi pusat dunianya. Beberapa minggu kemudian, Laras mulai mengajar anak-anak desa. Ia membuka kelas kecil di beranda rumah, seperti Bu Yani dulu mengajarkannya. Anak-anak datang dengan kaki kotor, rambut berantakan, dan semangat luar biasa. Laras mengajarkan mereka membaca, berhitung, dan lebih dari itu, ia mengajarkan mereka tentang mimpi dan keberanian. Tentang bagaimana tidak semua jalan mulus, dan bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya. Suatu hari, seorang anak perempuan kecil mendekatinya seusai belajar. "Kak Laras, kenapa kakak bisa pintar gitu?" Laras tersenyum. Ia mengusap kepala si gadis kecil. "Soalnya kakak pernah bodoh. Dan kakak pernah hampir lupa cara bangkit." Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Malam harinya, Laras duduk di samping ibunya di serambi rumah. Langit penuh bintang, suara jangkrik seperti irama malam yang setia. "Kamu tahu, Nak," kata ibunya, "waktu kamu hilang kabar, ibu nangis tiap malam. Tapi ibu juga selalu berdoa. Dan ibu percaya, anak ibu pasti pulang." Laras menggenggam tangan ibunya. Kini, hatinya tak lagi kosong. Luka memang tak hilang begitu saja, tapi ia tak lagi dikuasai olehnya. Ia telah menemukan versi baru dari dirinya. Bukan gadis sempurna, tapi perempuan yang belajar dari luka. Yang tahu rasanya hancur, dan memilih tidak tinggal di sana. Cahaya dari luka. 2 tahun berlalu. Laras kini mengelola taman baca di desanya. Ia menggandeng LSM dan relawan muda dari kota untuk membangun tempat belajar yang lebih layak. Anak-anak datang tak hanya untuk belajar, tapi juga untuk bermimpi. Dalam sebuah wawancara lokal, Laras ditanya tentang motivasi hidupnya. Ia hanya menjawab, "Saya pernah kehilangan arah karena cinta yang salah. Tapi saya menemukan kembali diri saya karena cinta yang benar, cinta pada keluarga, ilmu, dan pada Tuhan." Dan kisah itu, tak lagi tentang kejatuhan. Tapi tentang perjalanan pulang. Tentang perempuan desa yang sempat hilang arah, namun akhirnya menemukan terang di ujung luka. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.